Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, untuk tema hari ini adalah tumbuhan delima sebagai obat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 68, tafsir Al-Misbah. Jadi, masyarakat sering kali menjumpai tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Benar tidak? Ya, pasti. Tapi, seringkali mereka tidak tahu atau tidak menyadari bahwa manfaat daripada tumbuhan itu banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai obat. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Maka dari itu masyarakat harus menyadari manfaat dari apa yang Allah ciptakan. Nah, karena masyarakatnya ini belum menyadari, maka dari itu mereka cenderung hanya mengandalkan obat dari dokter tanpa tahu itu manfaatnya apa. Obat ini, daun-daun ini manfaatnya apa gitu. Nah, karena kita kajiannya tafsir Al-Misbah ya teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan sekilas tentang tafsir Al-Misbah itu kayak gimana. Nah, tafsir Al-Misbah itu adalah karya ulama Indonesia yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu karangan Profesor Muhammad Quraish Shihab. Beliau merupakan seorang ulama muslim di Indonesia dalam bidang tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Misbah ini bercorak sastra budaya atau kemasyarakatan, atau yang disebut ada di Al-Ijtimai. Nah, jadi beliau itu mengemukakan makna-makna atau nas Al-Quran dengan cara yang bersifat kemasyarakatan atau kenyataan dengan sosial. Ya, pasti yang dikaji nasas Al-Qur'annya yang sesuai dengan kenyataan sosial. Corak penafsirannya itu bukan hanya logawi, fikih, ilmi, isyari, tapi lebih ditekankan kepada kayak tadi tentang masyarakat atau sosial masyarakat. Makanya disebutnya adabi al-ijtimai. Itu ya teman-teman. Jadi tafsir ini lebih ke sosial masyarakat itu. Adabi al-ijtimai. Selanjutnya delima. Ada yang tahu tidak delima tuh kayak gimana sih? Saya jarang sekali misalnya. Saya nggak tahu malah delima tuh apa. Nah, delima itu teman-teman buahnya berwarna merah yang sering kita lihat ya. Jadi pohonnya itu cabangnya rendah, terus juga daunnya kecil-kecil kaku, daunnya hijau mengkilap warnanya. Nah, terus untuk telimanya itu rata-rata warna merah, kulitnya kekuning-kuningan hingga merah gitu. Jadi dapat dimakan ketika matang. Jadi manfaat dari buah delima itu semuanya bijinya, buahnya, kulitnya, itu semua bermanfaat. Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa delima itu mengandung antioksidan, vitamin C, kalsium yang dapat mencegah penuaan dini bahkan sampai kanker loh. Jadi buah delima itu benar-benar banyak manfaatnya. Diare, mata kabur, telinga sakit. Nah, itu salah satu manfaat dari banyaknya manfaat yang ada pada delima. Nah, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam keduanya terdapat buah-buahan, pohon-pohon, kurma dan delima. Masya Allah, ternyata buah delima ada di dalam Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum tahu, Masya Allahnya
buah delima itu ada dalam Al-Quran ya teman-teman. Berarti bahasa Arabnya ar-rumman, artinya delima. Selama ini kita tahunya tin, karena ada surahnya watin wa zaitun gitu. Zaitun, tapi ternyata delima itu ada di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman khususnya. Jadi pasti mempunyai keistimewaan sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsir Al-Misbah tentang buah delima, kita ke tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, di sini Mafatihul Ghaib menafsirkan pada surah Ar-Rahman ayat 68 bahwasanya Allah menciptakan nikmat-nikmat seperti buah-buahan, pohon-pohonan. Nah, ini ada pohon kurma dan delima. Jadi di sini Allah menciptakan nikmat-nikmat yang ada di surga, yaitu buah kurma dan delima. Nah, dari situ mempunyai manfaat yang berbeda. Itu menurut tafsir Al-Kabir. Sedangkan menurut tafsir Kemenag, tafsir Kemenag itu menyatakan bahwa buah kurma dan delima itu, nah kalau kurma itu bergizi, kalau delima itu sebagai obat. Jadi Allah menciptakan buah kurma dan delima itu, kalau kurma di sini penjelasannya bergizi, kalau delima dapat dijadikan sebagai obat. Ini menurut tafsir Kemenag ya teman-teman. Di dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya delima itu mengandung asam sitrat yang dapat mengurangi keasaman pada urin, ya teman-teman, pada urin dan darah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit encok dan juga dapat membentuk batu ginjal. Nah, terus perasan buah delimanya itu teman-teman, dia mengandung sekitar 11% gula yang cukup. Nah, jadi mempermudah pembakaran energi dan menghasilkan energi. Selain itu teman-teman, ternyata kulitnya juga ada manfaatnya, mengandung astrigen. Nah, itu mencegah buang-buang air dan untuk membasmi cacing pita. Masya Allah banget ya. Ternyata perasannya, apalagi tadi kulitnya itu banyak banget mengandung manfaatnya. Walaupun di saya khususnya ya itu langka, tapi mudah-mudahan ada ya sedikit banyaknya. Di sini teman-teman ada keterkaitan antara awal surat ternyata sama akhir surat, akhir ayatnya. Awal ayat sama ayat-ayat pada surat Ar-Rahman ini. Namanya apa? Munasabah, pendekatan dari ayat pertama sama yang terakhir. Keterkaitannya itu apa? Nah, ternyata di ayat pertama itu surah Ar-Rahman kan bunyinya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, yang Maha Pengasih. Jadi di dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah Maha Pengasih kepada siapapun. Allah mengasihi tumbuhan, menciptakan tumbuhan, semuanya binatang kayak gitu kan. Nah, itu enggak pilih kasih. Nah, untuk di akhir suratnya Al-Jalali wal Ikram, bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Jalal wal Ikram, ya. Dari banyaknya ada ada ancaman-ancaman bagi orang yang durhaka, balasan-balasan bagi orang yang taat. Makanya di ayat 68 itu fihi ma faqihatun wa nakhlu rumman, itu sebenarnya yang ada di buah yang ada di surga, yaitu buah delima dan buah kurma dan delima ya. Nah, jadi ayat pertama itu
Allah menjelaskan bahwa Allah Maha Pengasih. Allah nggak pilih kasih. Jadi semuanya yang ada di muka bumi ini semuanya Allah kasih. Nah, terus di pertengahan surat Allah menjanjikan pada orang-orang yang taat dan memberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka. Lanjut ditutup sama apa? Sama Allah Maha Al-Jalali wal Ikram. Ya teman-teman, makanya di sini dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman itu ada 31 kali pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Nah, itu apa namanya? Menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengasih. Dikasih semuanya nih, terus nikmat mana yang kamu dustakan, itu yang kamu mau dustakan, sedangkan Allah itu baik banget, semuanya dikasih tanpa pilih kasih. Nah, ada juga yang munasabah berkelompok ayat ya teman-teman. Jadi ayat 1 sampai 30 Allah itu mencurahkan semuanya rahmatnya kepada kita semua. Kebutuhan semua makhluknya pasti dikasih. Itu ayat 1 sampai 30 ya teman-teman. Untuk ayat selanjutnya 31 sampai 45 peringatan Tuhan atau peringatan Allah kepada makhluknya atas apa yang dia kerjakan. Jadi semuanya di ayat 31 sampai 45 ini Allah meminta pertanggungjawaban kita nih sebagai khalifah fil ard. Gimana kalau kitanya baik, insya Allah Allah akan memberi balasan yang baik. Jika sebaliknya, ingat Allah akan memberi peringatan kepada orang yang durhaka. Berbicara tadi 46 sampai 61 Allah akan memberi kenikmatan kepada orang-orang yang taat. Masya Allah. Jadi kita harus taat ya, harus takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhilah larangannya teman-teman. Nah, berupa apa? Berupa surga. Nah, kedua surga itu ada buah-buahan yang namanya kurma dan delima, gitu ya teman-teman. Nah, di ayat 78-nya Allah berfirman, karena Allah Maha melimpah kebajikan, Dzul Jalali wal Ikram. Ya. Jadi ayat pertama tadi Allah menjelaskan kalau Allah memberi rahmat kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, semuanya dikasih rahmatnya. Betapa sayangnya kepada makhluknya. Nah, di akhir surat Allah melimpahkan kebajikan, bahwa Allah yang Maha melimpahkan kebajikan. Jadi kalau kita taat, Allah akan memberi balasan berupa pahala atau surga, dan sebaliknya, gitu ya teman-teman. Maka dari situ dalam surah Ar-Rahman ada 31 kali ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Udah Allah kasih rahmatnya, jangan sampai terlena, jangan sampai. Jadi gitu ya teman-teman. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Jika kita tidak bersyukur atau kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai manusia harus taat gitu ya. Karena Allah sudah baik banget sama kita. Makanya sifat Ar-Rahman dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Jadi Allah ngasih semuanya kepada makhluknya. Yang jahat dikasih, yang tidak sholat dikasih, yang sholatnya bolong-bolong dikasih. Tapi kita sebagai makhluk ciptaannya harus sadar bahwa Allah itu baik. Kita harus baik juga harus nurut, harus taat, gitu ya teman-teman. Jadi itu pembahasan pada kali ini tentang tumbuhan delima dalam Al-Quran surah Ar-Rahman.
Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.